Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Najla Safrina Filza dengan NIM I1B023015 sebagai perawat dan rekan saya. Saya Safia Miftah Rizkika dengan NIM I1B023024 sebagai klien. Di sini kami ingin meroleplaykan konseling KB untuk ujian praktikum kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Saya sudah membaca rekam medis pasien atas nama Safia, umur 25 tahun. Pasien ingin konsultasi KB karena ingin menunda kehamilannya. Saya sudah mencuci tangan. Saya siap bertemu pasien baik secara fisik dan mental. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Baik, Ibu, perkenalkan saya perawat Najla yang bertugas pada pagi ini. Sebelumnya, Ibu bisa menyebutkan nama serta umur Ibu? Nama saya Safia, umurnya 25 tahun, Sus. Baik, dengan Ibu Safia, umur 25 tahun ya, Ibu. Nah, sesuai perjanjian kemarin, kita dijadwalkan bahwa Ibu akan berkonsultasi mengenai KB ya, Ibu. Nah, untuk waktunya mungkin sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Oke, di sini saya juga ingin memberitahu bahwa konsultasi KB ini bersifat rahasia. Jadi Ibu tenang saja, Ibu bisa menceritakan kenapa Ibu tertarik dengan metode KB ini gitu. Iya, Sus. Kemarinnya saya habis lahiran ya. Terus saya langsung kepikiran pengen pasang KB gitu, Sus. Soalnya saya sama suami ngerencanain buat nunda kehamilan beberapa tahun ke depan. Baik Ibu, saya mengerti akan keinginan Ibu yang menunda kehamilan. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengetahui beberapa atau ada yang Ibu minati mengenai metode KB tertentu, Bu? Saya kemarin sempat cari tahu ya, Sus, suntik KB sama IUD. Tapi saya belum paham banget bedanya tuh kayak apa sih, Sus? Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa pilihan yang tersedia ya Ibu. Ya, jadi KB ini ada yang hormonal sama non hormonal. Nah, hormonal ini contohnya itu kayak pil, suntik, sama implan. Nah, kalau non hormonal itu contohnya yang Ibu sebutkan pertama yaitu IUD, kondom, dan metode alami Ibu. Nah, sebelumnya Ibu tertarik mengenai IUD sama suntik KB ya Ibu? Iya, Sus, benar. Baik Ibu, jadi IUD ini sebenarnya ada dua macam ya Ibu. Pertama itu IUD pelepas progestin dan yang kedua IUD pelepas tembaga. Nah, kalau IUD pelepas progestin ini itu bertahannya 3-5 tahun Ibu. Nah, kalau misalkan IUD pelepas tembaga itu bertahannya bisa sampai 10 tahun. Nah, terus juga selain IUD, Ibu tertarik dengan suntik KB ya Ibu? Iya, betul. Nah, kalau suntik KB itu Ibu perlu kontrol lanjutan ke puskesmas karena suntik KB itu perlu disuntik kembali dalam waktu 3 bulan sekali Ibu. Jadi perlu ada pemeriksa lanjutan lah gitu Ibu. Oh, begitu ya, Sus. Terus kalau misalnya efek samping itu apa ya, Sus, dari itu KB-nya? Oke, baik Ibu, itu pertanyaan yang bagus ya Ibu mengenai efek sampingnya. Nah, jadi kalau dari suntik KB ini memiliki efek samping seperti berat badannya semakin bertambah dan juga siklus menstruasinya itu tidak teratur seperti itu. Nah, kalau misalkan IUD itu menyebabkan perdarahan, tapi itu perdarahannya hanya di awal pemasangannya saja Ibu. Waduh, kalau kayak gitu saya khawatir, Sus, sama efek samping hormonal. Saya takut kenapa-kenapa. Saya mengerti Ibu akan yang Ibu khawatirkan. Banyak ibu lain juga mengkhawatirkan hal yang sama, tetapi perlu Ibu ketahui untuk pemilihan KB itu menyesuaikan kondisi dan kenyamanan ibu saja. Baik, Sus, kalau kayak gitu kayaknya saya cocok deh pakai IUD karena kan bisa jangka panjang. Terus
ini juga sesuai sama rencana saya sama suami sus, pengen nunda kehamilan 3 sampai 5 tahun ke depan. Dan saya juga nggak pengen terlalu sering buat kontrol gitu. Baik Ibu, itu pertimbangan yang bagus. Untuk IUD memang efektif untuk jangka panjang dengan waktu 3 sampai 5 tahun, dan juga IUD ini bisa dilepas jika memang Ibu sudah ingin hamil lagi. Apakah aman sus itu? Baik Ibu, IUD memang aman dan efektif ya Ibu, dan untuk tingkat kegagalannya itu 1%. Dan perlu Ibu ketahui juga bahwa Ibu tetap harus ada pemeriksaan lanjutan Bu. Baik sus, kalau kayak gitu kayaknya uh, saya pakai IUD aja deh. Kalau buat prosedur pemasangannya gimana ya sus? Nah, untuk prosedur pemasangannya itu dilakukan oleh dokter dan bidan terlatih ya Ibu. Dan untuk waktu pemasangannya itu sekitar 15 menit. Nah, mungkin pas awal pemasangan Ibu akan merasa ketidaknyamanan seperti kram perut, tapi itu dirasakan Ibu tidak lama, Bu. Hanya sebentar. Baik sus, kalau kayak gitu kira-kira kapan ya saya bisa pasang? Untuk pemasangannya itu ketika Ibu sedang menstruasi ya Ibu, karena di saat menstruasi leher rahim itu akan lebih terbuka, dan juga kita bisa lebih yakin bahwa Ibu sedang tidak hamil. Nah, jika Ibu dan suami Ibu sudah memutuskan memilih IUD, kita bisa jadwalkan di siklus menstruasi Ibu. Iya sus, sebenarnya sebelum kesini saya sama suami udah diskusi. Nah suami saya ini setuju aja sih sama pilihan saya. Jadi saya fix deh pasang IUD sus. Baik Ibu, kalau gitu Ibu fix dengan IUD sebagai metode KB ya Ibu. Ya. Baik Ibu, kalau gitu kita jadwalkan di siklus menstruasi Ibu berikutnya. Nah, setelah pemasangan Ibu perlu mengontrol kembali sesudah 1 bulan, lalu setelahnya 3 bulan, dan 6 bulan seterusnya. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan lain Ibu? Saya rasa sudah cukup jelas sus, terima kasih ya informasinya. Sama-sama Ibu. Nah, jika memang ada pertanyaan lain, Ibu bisa menghubungi kami. Ini nomor kontak kami ya Ibu. Oke baik, terima kasih ya sus. Iya, sama-sama Ibu. Mari saya antarkan keluar. Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 telah dilakukan konseling KB pada pasien Ibu Safia umur 35 tahun yang ingin menunda kehamilan. Sebelum dilakukan tindakan, pasien merasa bingung memilih metode KB. Saat dilakukan tindakan, pasien kooperatif dan banyak menanyai mengenai metode KB yang diinginkan. Setelah dilakukan tindakan, pasien memilih IUD sebagai metode KB-nya. Pertemuan selanjutnya akan dilakukan saat siklus haid pasien berikutnya untuk pemasangan KB-nya. Purwokerto 13 Mei 2025, tertanda perawat Najla.